Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan. Dan kemarin untuk rekamannya, yang pertemuan kemarin sudah saya masukkan di dalam Google Classroom, nanti bisa dicek ya. Terus kemudian kemarin juga punyanya Destria belum ada komennya ya. Silahkan nanti diisi yang di pertemuan pertama. Nanti di pertemuan kedua ada juga. Baik, kita mulai ya. Nah, kita langsung saja pada topik ini medis. Nah, ini sebenarnya ini adalah topik kelanjutan dari yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita bicarakan tentang apa? Validitas gitu kan, etik. Nah, ini tuh lanjutannya. Lanjutannya itu adalah riset medis gitu. Nah, di riset medis ini tentunya kalian eh, saya nggak tahu untuk apa namanya medis ini lebih kepada yang biomedis yang pakai saliva atau pakai darah. Kalau kalian kan enggak ya, pakai kuesioner aja ya. Kalau saya gunakan ke medis, Bu. Heeh kan. Kalau di Australia juga kayaknya hanya kuesioner aja ya. Nggak ada apa Iya, Bu, hanya spesimen. menggunakan kuesioner. Kuesioner aja ya. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda yang memang kita mau bahas kan karena ini memang pakai penelitian penelitian yang pakai biomedik kayak gitu loh. Jadi pakai apa jaringan sel gitu, apa sel tubuh, terus kemudian ini apa rambut bisa dipakai atau lendir di hidung, sekutum, dahak itu darah atau saliva, apa air liur. Nah itu penelitian medis lebih banyak ke situ. Ya, jadi ini ada banyak tingkatannya untuk memahami mekanismenya atau pengembangan klinis atau sampai menemukan obat gitu. Nah, ini kalau kita eh, di dalam kebidanan itu jarang yang meneliti sampai ke sana, kecuali memang ada yang memang berniat sekali untuk kolaborasi. Itu pun kolaborasi ya, bukan bidan seorang diri. Jadi saat ini itu kita yang nilai yang paling penelitian yang bagus itu adalah multidisiplin. Bukan paling bagus sih, tapi diharapkan multidisiplin karena apa? Itu terkait dengan pihak-pihak yang lain. Contohnya, kalau kayak punya Destria itu kan stres dengan keputihan ya. Nah, stresnya itu karena apa? Karena mungkin tekanan keluarga atau mungkin dari backgroundnya apa. Nah, ini kaitannya dengan orang psikolog atau kejiwaan gitu. Atau memang kaitannya sama sosial karena kultur di kultur di dalam keluarganya seperti apa gitu. Pergaulannya bagaimana. Nah, itu orang-orang sosial yang memang atau sosiologi yang memang bisa masuk dalam penelitiannya Destria gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu multidisiplin. Nah, kalau yang kayak punyanya Yolanda itu berarti gimana? Itu kan bayi yang iterus. Iterus ada kaitannya apa? Wah, jangan-jangan waktu tumbuh kembangnya dalam bayi, nano janin di dalam rahimnya ibunya itu kayak gimana? Oh, kaitannya sama orang nutrisi atau apa orang nutrisionis atau orang gizi gitu atau kaitannya sama apa eh, yang terkait itu lingkungan. Loh, kok bisa lingkungan ya karena dari lingkungan yang kurang bagus akhirnya menyebabkan macam-macam nah bla 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 kayak gitu. Jadi multidisiplin itu sangat penting. Boleh Bu, apakah ada bisa terkait sama orang IT teknologi bisa saja itu karena dari situ kita mau mengembangkan daerah bagian mananya. Poin pentingnya adalah tujuan. Tujuanmu dalam penelitian itu apa harus jelas gitu ya. Sehingga di sini ada alurnya untuk penelitian. Ada yang observasi, terus kemudian dari observasi klinis ini itu ada pertanyaan ilmiahnya kayak gimana, riset dan juga bukti gitu ya. Jadi nanti bagian per bagiannya bisa diperhatikan. Kemudian ada lagi ya, untuk penelitian itu ada dua jenis, yaitu ada yang memang observasi,
Ada yang clinical trial. Ini seperti memberikan suatu intervensi atau obat. Intervensi itu nggak selalu harus obat ya. Contohnya, kalau saya itu penelitian saya yang lalu adalah non pharmacological intervention. Jadi semua intervensi yang tidak menggunakan obat, nggak ada kaitannya sama obat, tapi intervensi itu bisa mendukung proses penyembuhan atau proses penurunan angka depresi gitu. Nah, jadi hal-hal begitu yang memang clinical trial atau memang hanya observasi ya kayak seperti ini. Destria sama Yolanda itu masuknya di observasi karena tidak memberikan intervensi gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami, diperhatikan karena memang uh, dua hal ini harus kamu mau pilih jalan yang mana gitu ya. Nah, itu kembali lagi dikaitkan sama tujuan penelitianmu apa, ingin tahu apa, ingin apa yang diteliti gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini kontribusi riset dan tantangannya, riset medis. Nah, namanya juga menemukan sesuatu yang baru gitu ya, dan penelitiannya itu nggak hanya sekedar membagikan kuesioner tapi juga ngecek bagian tubuh yang kita ambil gitu, sehingga memang ada kaitannya dengan kontribusi tentang kesehatan masyarakat, kemudian biokimia gitu dan lain sebagainya, terus kemudian bisa menghasilkan vaksin atau obat yang lainnya gitu. Bahkan ada memang tantangan-tantangannya yang harus diperhatikan. Sama seperti kalian gitu. Meskipun penelitian saya hanya observasional, apakah ada tantangannya? Pasti, pasti ada tantangannya ya, gitu. Nah, terus sehingga terkait dengan ada tantangan, ada orang yang diuji cobakan, gitu. Sehingga etik ini sangat penting. Jadi penelitian-penelitian yang intervensi itu menjadi poin perhatian bagi peneliti. Jadi etiknya diperhatikan. Nah, kalau begitu, kalau penelitian observasional nggak perlu etik, Bu, nggak juga gitu ya. Jadi itu yang harus apa, untuk publikasi itu sangat dibutuhkan etik itu. Gitu. Oke, ya. Yang pasti ada kemajuan medis hanya bermakna bila aman bagi pasien dan bertanggung jawab secara ilmiah. Untuk itulah dibutuhkan etik ini. Tuh. Nah, selain itu, keselamatan pasien juga harus diperhatikan. Karena tadi ingat ya, intervensi. Nah, Bu, kalau observasional seperti saya nggak perlu memikirkan keselamatan medis. Perlu, semuanya perlu diperhatikan. Cuman memang kalau observasional itu keselamatan medisnya jauh lebih rendah resikonya. Itu ya, jadi semuanya butuh, semuanya perlu gitu ya. Kemudian, kalau ini mengapa keselamatan menjadi prioritas ya ini ada kaitannya dengan mutu, budaya keselamatan, terus mencegah dampak yang buruk gitu. Jangan dianggap, ah Bu, saya kan penelitiannya observasional, ya enggak apa-apa, enggak, Pak, enggak butuh itu. Tidak juga. Ingat, mereka adalah orang juga. Partisipan itu subjek gitu, enggak boleh hanya apa alah, gurmung hanya seperti itu, kok nggak apa-apa lah, nggak boleh ya. Kita tetap menghargai, menghormati. Nah, sama seperti Yolanda, selama pengambilan datanya gimana? Selama ini, apakah sudah memperhatikan hal-hal keselamatan pasien yang saya maksudkan ini? Ibu, saya belum mengambil data. Kemarin saya baru mengurus izin penelitian. Jadi Oke. pihak rumah sakit menyuruh menunggu 1 minggu, baru disuruh ke sana lagi biar dapat surat balasan juga. Oke. Itu, Nah, Bu. Hmm. nanti apa berarti Yolanda sama Desri juga belum ngambil data ya? Belum Belum, ketemu Ibu. pasiennya? Enggak, belum. Belum. Nah, berarti kalau gitu, besok kalau Anda mau ngambil data, tetap harus diperhatikan poin penting seperti ini ya. Jangan sampai terlewatkan. Itu. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak ada subjek atau tidak ada responden, kamu nggak bisa dapat data. Jadi, siapapun yang kalian temuin, eh, buatlah diri Anda itu bermutu. Saya tuh punya niat baik, saya memperlakukan orang lain dengan baik, apalagi saya membutuhkan Anda sebagai responden saya. Gitu ya. Demikian juga Destria, kalau karena
Bukan sesama anak-anak yang disminor itu mungkin usianya sepantaran. Semuanya, mau anak muda, orang tua, apalagi gitu ya, semuanya harus dihargai karena itu adalah responden kita yang sangat berharga untuk kita. Kalau nggak ada responden, kita nggak bisa mendapat data. Kalau nggak ada data, gimana Anda mau menghasilkan penelitian gitu. Oke ya. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Apa yang terjadi ini? Peran tenaga kesehatan belum optimal karena ngerasa, alah, kayak gitu aja. Ini loh kerjaan saya banyak, tidak bisa gitu ya. Apapun yang terjadi, kalau memang terkait dengan orang lain, kita harus memberikan pelayanan yang baik meskipun itu apalagi untuk penelitian ya. Terus kemudian budaya pelaporan belum kuat. Nah, biasanya orang-orang pasien atau partisipan itu kalau orang Indonesia sungkan-sungkan kalau ngomong gitu ya. Nah, kalau orang yang di luar itu memang sudah banyak yang kritis gitu. Nah, saat ini sudah mulai banyak orang yang berani berbicara, jadi memang harus kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian sebagian petugas takut disalahkan saat melaporkan insiden gitu. Nah, hal yang perlu dipegang adalah selama kita benar, apa yang kita lakukan benar sesuai dengan aturan, ya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu ya. Pegang kebenaran itu. Gitu. Kemudian program keselamatan pasien umumnya belum menjadi kebiasaan keseharian. Nah, tadi itu yang bilang, ah kamu kan yang butuh aku gitu, bukan aku butuh kamu, bukan ya kita sama-sama butuh. Tuh. Sehingga prinsipnya keselamatan pasien harus dipahami sebagai proses yang melekat dalam setiap pelayanan, bukan hanya program. Nah, ingat-ingat ya, bukan hanya program akreditasi atau memang tujuan penelitian kita, tapi memang kita menghargai mereka sebagai subjek atau sebagai manusia gitu. Coba kalau Anda nggak dihargai, apalagi Anda sebagai responden, Anda mau kok gitu ya. Jadi kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, ini sasaran keselamatan yang harus diperhatikan. At least, setidaknya itu adalah berikan komunikasi yang baik, gitu ya. Meskipun eh, kalau saya dulu itu apapun yang terjadi kita tersenyum, senyum gitu ya. Mau disalahkan, mau dibaikin, mau dimarahin, mau disalahartikan gitu ya kita senyum, kita jelaskan dengan baik ya. Karena ya memang itu namanya orang sakit atau orang yang masuk di rumah sakit atau bermasalah kesehatannya itu pasti suasana hatinya lagi nggak enak gitu. Ya kita kita ingat dan sadar bahwa kita melayani dengan sepenuh hati ke pasien-pasien kita. Juga dengan ini ya kalau Destria nanti eh, ngambil data gitu ya, bagaimanapun juga eh, responden Anda itu perlu dibutuh butuh untuk dihargai, at least komunikasi yang benar gitu ya. Nah, lanjut lagi ini masalah insiden ini saya dapatkan data ini berdasarkan jurnal yang saya temukan ya. Saya sudah sematkan juga di dalam Google Classroom. Semoga itu bisa menjadi insight buat Anda gitu ya dibaca-baca. Kemudian ini juga ada sumber risiko kesalahan. Nah, ini hati-hati, ini warning buat kita, apalagi pengambilan data ya. Ini lihat, adakah prosedur yang belum tertulis gitu ya. Ada prosedur yang belum tertulis, ada medication error, hati-hati banget ya. Ini namanya mirip segala macam gitu. Terus dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat penting ya, jangan hanya dokumentasi saja. Oh tidak, ini juga penting ya. Terus beban kerja, nah ini yang tadi saya selalu sampaikan. Alah ini loh tugas saya tuh sudah banyak, sudahlah. Saya bisa melakukan ini ya sudah baik gitu, nggak gitu juga gitu ya. Semua kita terkadang ada overload pekerjaan, tapi tetap memberikan yang terbaik. Terus komunikasi, nah ini balik lagi tuh komunikasi. Nah, perlu diingat setidaknya punya komunikasi yang baik, ya. Jadi sama seperti waktu Yolanda pertama kali ngubungin saya, itu saya ini coba ngetes sebenarnya dia tahu nggak mata kuliah apa aja, bahannya apa aja yang harus dijalani, tanggal berapa. Terus Destria tahu apa yang saya bilang ke Yolanda. Sekarang coba tuliskan saya itu masuk jam berapa, hari apa, dan topiknya apa. Wah, Yolanda semuanya nuliskan gitu ya. Karena saya ingin tahu kamu sejauh mana kamu ngerti dan itu juga menolong saya, juga mengingatkan saya, oh ya Yolanda, oh ya ini yang materinya saya gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya
contohnya ada, wah ini dosen kok agak jutek ya, nggak apa-apa kita tetap layani dengan baik. Jangan-jangan itu hanya sekedar ngetes aja gitu ya. Kemarin juga saya cuma ngetes, ini bocah ngerti nggak kalau kuliahnya jam berapa, hari apa saja. Oh, ternyata dia tahu. Nah, karena Destria ikut Yolanda, Destria manut sama Yolanda ya, gitu. Oke, baik, kita lanjutkan ya di sini. Nah, ini ada pelaporan insiden gitu ya. Jadi, apa ada hambatan-hambatan, kenapa sih kok pelayanan kurang bagus gitu, dan keselamatan ke pasien kurang diperhatikan ini karena takut dihukum, karena tidak tahu prosedur, kurang pelatihan. Ini budaya komunikasi informal. Jadi, memang harus kita sampaikan kalau memang ada pelaporan gitu. Nah, ini penguat untuk sistem keselamatan. Jadi kita lakukan sesuai dengan eh, yang penting kita berjalan sesuai dengan aturan aja ya, itu sudah aman gitu ya. Gak usah aneh-aneh, apalagi curi-curi atau bagaimana. Ya, selain ada aturan, ingat kita ada Tuhan ya, yang jauh lebih dari CCTV atau hal-hal yang lainnya. Ya, intinya itu. Oke. Nah, di sini juga ada implikasi ya. Nah, ini untuk kesehatan atau implikasi untuk kepidanannya. Nah, di sini apa sih maknanya penelitian kebidanan? Nah, ini kembali kepada penelitian kebidanan yang ada di rumah sakit gitu. Nah, di sini Anda perhatikan kenapa Bu ngambilnya di rumah sakit? Karena rumah sakit biasanya tuh aturannya lebih strict dibandingkan dengan yang lain, puskesmas atau posyandu gitu. Nah, di dalam hal-hal seperti ini, ya ini Anda harus memperhatikan pada saat rekrutmen responden, pengambilan data gitu ya. Jangan sampai mengganggu proses itu. Sehingga ini penting buat Anda yang memang belum mengambil data. Kalau Desia nanti ngambil datanya di mana? Di kampus, Bu. Di kampus mana? Di Di kampusnya di mana? Di tempat kita kampus. sendiri atau di mana? Iya, di kita sendiri. Di semester berapa ngambilnya? Di semester akhir, Ibu. Di semester akhir. Oke. Nah, itu nanti tetap diperhatikan ya untuk etiknya ya. Demi apalagi yang kayak Yolanda yang ngambilnya di rumah sakit gitu. Nah, ini kalau Deslia ya sambil belajar bagaimana pengambilan data di rumah sakit jangan sampai mengganggu. Demikian juga yang waktu pengambilan di kampus gitu. Jangan sampai mengganggu proses yang sudah berjalan di pembelajaran ya gitu. Nah, sehingga yang pasti penelitian yang baik bukan hanya menghasilkan data, tapi juga menjaga keselamatan pasien tetap aman. Di pasiennya diperhatikan, gitu ya. Jadi nanti selanjutnya adalah ada ini tugas refleksi. Tugas refleksi yang ini tuh sudah saya tuliskan di dalam eh, Google Classroom. Silakan nanti ada dua assignment yang memang harus diisi, dituliskan secara mandiri itu apa yang memang Anda alami. Jadi bukan apa mencari jawaban yang benar. Saya ingin tahu sejauh mana Anda menghadapi penelitian ini dan kesulitan yang terjadi. Terus kemudian refleksi-refleksi ini silahkan dituliskan. Kalau seandainya Destria, Bu, saya kan di kampus, nggak di rumah sakit, gimana dong? Ya udah nanti bisa dituliskan apa kondisi keadaan yang di kampus. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang teringat di waktu di rumah sakit bisa dituliskan, gitu. Nah, demikian juga yang Yolanda lagi karena kan memang rencananya mau di rumah sakit. Nah, itu apa saja yang sudah ditemui dan apa yang mengkhawatirkan ke depannya terjadi selama proses pengambilan data nanti ya bisa dituliskan semuanya direfleksikan. Sehingga hari ini ada dua assignment yang dituliskan nanti dicek di Google Classroom yang harus diisi ya. Jadi nanti isinya langsung aja di komen itu nanti saya bisa cek itu nggak perlu dikirim kemana-mana gitu ya nanti permasalahan apa yang terjadi bisa kita diskusikan bersama pada saat kita tatap muka di hari Senin ya. Di hari Senin nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oh ya, oke, itu ada yang ingin ditanyakan sejauh ini.
Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Untuk tugas refleksi itu kan